Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Iksan Muhammad Fahrul Rozi dari Program Kelompok 6 yang beranggotakan MZ dan Putra Karisma, Kurnia Fadila dan Ira Khairu Khomairo Tunisa akan mempresentasikan tentang variabel, konstanta, dan tipe data menggunakan operator serta mengenal blok percabangan dan mengenal blok perulangan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu variabel. Definisi variabel. Dalam pemrograman komputer, variabel adalah lokasi penyimpanan dan terkait nama simbolis yang berisi beberapa kuantitas yang diketahui atau tidak diketahui atau informasi nilai. Sifat dari variabel itu adalah sementara atau tidak permanen, ya, artinya dapat berubah. Penulisan variabelnya seperti ini. Var, nama variabel, tipe data. Lalu bagaimana caranya? Dalam penulisan variabel di Pascal itu ada tata cara tertentu. Yang pertama yaitu ada karakter pertama harus berupa huruf. Kedua, karakter kedua dan seterusnya dapat berupa angka atau underscore. Ketiga, tidak boleh menggunakan spasi. Kalau menggunakan spasi berarti program gagal. Jadi, sebenarnya apa sih itu variabel? Untuk memudahkan pemahaman, anggap aja variabel itu sebuah wadah yang akan kita pesan, misalnya sebuah gelas. Ketika Anda mendeklarasikan sebuah variabel, hal itu berarti Anda sedang memesan sebuah wadah ke dalam memori untuk Anda gunakan ke dalam program. Lalu, Anda dapat mengisi wadah tersebut dengan air sebagai data atau nilai. Variabel juga dapat kita analogikan seperti kotak kaca yang kita bisa lihat isinya. Dan kotak kaca tersebut bisa kita buka sehingga isinya dapat kita ubah-ubah. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan short code di bawah ini. Ini aja short kode web. Di sini variabelnya yaitu A. A-nya itu berisi nilai 5 dan 10. Dari short kode di atas dapat kita lihat bahwa variabel A itu dideklarasikan dengan nilai-nilai awal 5. Namun di baris berikutnya variabel A dideklarasikan kembali dengan nilai 10. Sehingga nanti nilai yang akan ditampilkan adalah 10 karena mengikuti deklarasi nilai terakhir sebelum ditampilkan. Lalu konstanta. Apa itu konstanta? Jenis variabel yang nilainya tidak bisa diubah. Inisialisasi nilai hanya dilakukan sekali di awal, setelahnya tidak bisa diubah nilainya. Jadi, konstanta itu ibarat kotak kaca tertutup rapat di mana kita bisa melihat isinya namun kita tidak bisa merubah isinya. Untuk sebagai kasus, coba perhatikan seperti ini. Contoh pertama, konstanta A, variabel konstanta A berisi dengan nilai 5. Lalu di baris selanjutnya, konstanta A berisi nilai 10. Di pemrograman kedua, cuman ada satu deklarasi di mana konstanta A bernilai 5. Lalu mana program mana yang benar? Sudah jelas yang benar yaitu program sebelah kanan, karena source code di sebelah kiri itu menghasilkan error karena konstanta A dideklarasi 2 kali. Jadi kesimpulannya yaitu variabel adalah nilai berubah-ubah dan tidak tetap, sedangkan konstanta adalah nilai yang tetap dan tidak bisa dirubah. Untuk selanjutnya akan bahas tipe data oleh Saudara Jidan. Ya, dan di sini ada konstanta dan tipe data. Konstanta yaitu jenis variabel yang nilainya tidak bisa diubah. Inisialisasi nilai hanya dilakukan sekali di awal dan setelahnya tidak bisa diubah nilainya. Jadi, konstanta itu ibarat kotak kaca tertutup rapat
di mana kita bisa melihat isinya, namun kita tidak bisa merubah isinya. Tipe data ini adalah kumpulan benda atau objek yang dapat kita temui pada suatu data. Salah satu contoh dari tipe data yang ditemui sehari-hari adalah tentang bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh-contoh dari tipe data. Ada 8 jenis tipe data yang terdiri dari tipe data numerik, yang kedua tipe data karakter, dan tipe data spesial. Berikut pembahasan tipe data. Nah, di sini ada integer. Tipe data ini akan dibagi dua, yaitu integer dan float. Yang integer yaitu tipe bilangan bulat atau bilangan yang tidak memiliki nilai di belakang koma. Contohnya seperti ini. 600, 2937 dan 4478 dan seterusnya. Tipe data integer tidak dapat memasukkan huruf dan juga tidak bisa memasukkan nilai bilangan pecahan. Sedangkan float ini adalah tipe data yang dapat dikatakan sebagai bilangan real dalam matematika. Biasanya dinyatakan dalam bilangan berkoma. Contohnya 2,6, 68, 98, dan lain sebagainya. Dan berikutnya ada string dan boolean. Di sini string yaitu tipe data yang dapat digunakan untuk menampung nilai baik berupa teks maupun karakter. Dan string ini dapat berbentuk kalimat. Oleh karena itu, di dalam aritmatika, string ini tidak dapat dihitung. Sedangkan boolean, tipe data ini biasanya digunakan dalam operasi logika, seperti kondisi if dan perulangan atau looping. Boolean memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Dan penulisan nilai true dapat false bersifat case insensitive, yang artinya penulisan dapat berupa huruf kecil, huruf besar, maupun gabungan. Dan yang terakhir ada array. Tipe data array merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam suatu variabel. Pada PHP terdapat 3 jenis array, yaitu yang pertama numeric array, yang kedua associative array, dan multidimensional array. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dila. Silahkan Dila. Operator. Operator adalah simbol atau tanda yang jika diletakkan pada dua operan data dapat menghasilkan sebuah hasil. Operator berupa simbol yang digunakan untuk menyusun suatu ekspresi dengan melibatkan satu atau beberapa operan. Jenis operator yang pertama, operator aritmetika adalah operator aritmetika digunakan untuk melakukan perhitungan aritmetika. Contoh aritmatika penjumlahan. Yang kedua, operator pembanding adalah operator relasional yang digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap dua buah nilai. Contoh sama dengan, lebih dari, atau sama dengan. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membentuk suatu ekspresi pembandingan dari satu atau dua buah ekspresi pembandingan yang mengenal berbagai macam blok kode. Yang pertama, blok percabangan. Apa itu percabangan? Merupakan istilah untuk menggambar alur program bercabang. Misal pada flowchart logika, jika ... maka. Percabangan akan mampu membuat program dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Yang kedua, ada blok perulangan. Ada 4
macam bentuk perulangan pada C. Secara umum dibagi menjadi dua kelompok, counted loop dan uncounted loop. Perbedaannya, counted loop merupakan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangnya. Yang kedua, uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas beberapa kali ia harus mengulang. Yang ketiga, blok percabangan. Pada pemrograman C terdapat 6 bentuk percabangan, yaitu percabangan if, yang kedua percabangan if atau else, yang ketiga percabangan if, else if, yang keempat percabangan switch atau case, yang kelima percabangan dengan operator ternary. Yang selanjutnya blok perulangan. Looping merupakan proses perulangan suatu blok pernyataan sebanyak yang diinginkan. Ada 3 bentuk dalam proses perulangan. Yang pertama, perulangan while. Yang kedua, perulangan do, while. Yang ketiga, perulangan for. Blok perulangan. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali akan mengulang. Contoh, for dalam kurung intern ya seperti ini. Yang perlu diperhatikan dalam kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for, kondisi ini akan menentukan yang pertama hitungan akan dimulai dari 0, yang kedua hitungannya sampai 1 kurang dari 10, yang ketiga lalu di setiap perulangan 1 akan bertambah plus 1. Masa kita kafe? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.